Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakidah, para jemaah haji, jemaah umrah, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan syukur ini kita akan selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul kekasih Allah, Habibullah, yang mana kita semua mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, para jemaah haji, baik yang sedang melakukan haji maupun yang akan melakukan ibadah haji. Tema kita masih di rancangan tausiah sepanjang masa, yaitu di tema haji dan umroh bahagian yang bagian yang ke-12 atau yang bagian terakhir. Kali ini di bahagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tawaf wada. Sebagaimana kita ketahui bahwa tawaf itu secara bahasa adalah mengelilingi, sementara wada itu perpisahan. Jadi makna daripada tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Tawaf wada menurut pendapat Imam Syafi'i itu adalah wajib dilakukan bagi jemaah haji yang akan meninggalkan Ka'bah, Masjidil Haram. Oleh karena itu, bagi jemaah yang tidak melakukan tawaf wada, maka wajib membayar dam, 1 ekor domba atau kambing. Tetapi kan kadangkala ada jemaah itu yang udah tua, udah sakit. Nah, ini kadangkala kalau seperti ini itu didorong jemaahnya didorong. Itu biasa. Jemaah-jemaah haji kalau di tawaf wada itu mereka terpaksa didorong karena kondisinya sakit atau mungkin ada sakit stroke atau dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu wajib dijaga. Baik, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah, para jemaah haji. Nah, bagaimana tata cara tawaf wada ini? Tawaf wada ini beda dengan tawaf yang dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh Pada waktu melaksanakan tawaf wada ini, dia tidak perlu memakai kain ihram. Boleh pakai pakaian biasa. Kemudian, pada waktu melaksanakan tawaf wada juga, dia itu tidak harus menanggalkan celana dalamnya bagi kaum bapaknya atau kaum lelakinya. Jadi biasa saja. Intinya karena pada melaksanakan ibadah tawaf wada ini sebagai tawaf perpisahan untuk penghormatan terhadap Ka'bah atau Masjidil Haram itu sendiri. Dan sebagai etikanya, jemaah apabila nanti sudah melaksanakan tawaf wada, kemudian dia setelah itu sholatlah sholat yang terakhir, karena para jemaah ini kan akan meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Masjidil Haram. Setelah itu nanti sholat sunnah sholat sunnah tawaf. Habis sholat sunnah tawaf, lanjutkan dengan berdoa. Ini kali terakhir kita akan meninggalkan Ka'bah Baitullah. Nah, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bagian terakhir ini juga kami akan menjelaskan ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa di kawasan Ka'bah itu sendiri. Yang pertama itu ada multazam. Multazam itu letaknya ada di bahagian Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, lebih kurang 1,5 meter lah macam itu jaraknya. Nah, berdoa di situ di depan multazam ini, apa aja doa Bapak Ibu, munajatkan kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah doa Bapak Ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memang tidak memungkinkan kita berdoa di situ karena itu kondisi padat, rapat, macet. Nah, jadi biasanya kondisi yang paling macet dan padat di kawasan Ka'bah itu posisinya pas di Hajar Aswad dan di multazam. Oleh karena itu kita boleh bagaimana caranya? Mundur sedikit ke belakang. Mundur sedikit belakang. Biasanya itu di belakang pas di bawah garis hijau. Ketika kita ingin melaksanakan tawaf, itu ada nampak itu. Mundur ke belakang. Ini biasanya ramai jemaah. Sholat di situ, kemudian berdoa dan bermunajat. Ini yang pertama. Kemudian tempat yang makbul lagi di mana? Di kawasan Hijr Ismail. Nah, ini makbul di tempatnya. Apalagi pas di bawah talang emas yang ada di Ka'bah itu. Di Hijr Ismail. Nah, ini saudara-saudara sepanjang masa,
sahabatku sepanjang masa di mana Anda berada, terkhususnya para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang akan melaksanakan ibadah haji. Perlu diperhatikan bahwa setelah corona ada perubahan ya. Perubahannya bagaimana itu? Bahwa barang siapa yang ingin melaksanakan sholat dan menuju di kawasan Hijr Ismail itu sekarang sistemnya ngantri. Kalau untuk kaum ibunya atau kaum perempuan, cara mengantrinya itu ambil dari deretan Hajar Aswad. Terus ngelilingi Hijr Ismail sampailah di pintu dekat rukun Sami ya. Kemudian untuk kaum bapaknya dari rukun Yamani ngambilnya itu. Agak lebih pendek dia jaraknya. Nah, antriannya ini yang lebih lama kaum ibu atau kaum bapak, kaum perempuan. Kalau kaum bapak, kaum laki ini nggak gitu panjang. Bisa saja kaum ibu sampai 2-3 jam itu ngantrinya. Saking padatnya. Dengan sistem ngantri ini ada kelebihannya. Yang pertama, nggak berdesak-desakan ya. Kalau dulu sebelum corona, siapa aja boleh masuk ke dalam. Sampai di dalam itu, Masya Allah, kadangkala kita belum sempat sholat, udah diusir. Atau ketika mau sholat, itu kadang boleh jadi kepala kita dipijak-pijak ya. Karena tidak ada jarak. Bahkan untuk ruku aja kita tidak bisa. Ini pada waktu sebelum corona. Tetapi, ya kelebihannya otomatis siapa aja boleh masuk. Nggak perlu ngantri. Kaum ibu, kaum bapak, kaum laki, kaum perempuan itu silakan berdesak-desakan ya mau masuk dalam. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Kalau sekarang memang penuh perjuangan dalam arti kata dia ngantrinya. Tetapi sampai dalam itu dibuat sistem. Kaum perempuannya dulu baru masuk duluan, biasa dikasih waktu 5-10 menit, ada luas waktu, kelonggar waktu. Bisa masuk dalam, sholat agak sedikit renggang, bisa bebas kita berdoa. Tidak berdesak-desakan. Kemudian perempuan-perempuan dahulu. Nah sekarang kemudian setelah perempuan nanti ada waktunya kaum bapaknya. Inilah tempat ya, tempat berdoa. Makanya Bapak Ibu, para jemaah haji ya, usahakan kalaupun seandainya memang harus ngantri berjam-jam, nggak apa-apa. Karena kita belum tentu lagi datang kemari. Apalagi kita sama tahu para jemaah haji. Para jemaah haji ini kalau kita di Indonesia sekarang daftar tunggunya sampai puluhan tahun. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun bahkan ya. Oleh karena itu, relakan diri kita. Nggak apa-apa kita capek mengantri sampai 2-3 jam. Tapi yang penting dapat kita untuk melaksanakan yang namanya sholat di dalam Hijr Ismail itu. Karena sholat, kemudian kita berdoa di kawasan Hijr Ismail ini. Insya Allah, Bapak Ibu, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di mana tempat yang makbul juga? Kita boleh pada waktu berdoa di kawasan yang namanya Maqam Ibrahim. Berdoa di situ. Kadang kalau di situ ya Bapak Ibu, kita masih ada kesempatan untuk memegangnya. Kemudian kita berdoa di situ. Walaupun kadangkala ketika kita mencium daripada kuburan Maqam Ibrahim itu sendiri kita diusir-usir, tetapi tidaklah sesulit ketika kita ingin mencium Ka'bah itu sendiri atau ingin memasuki kawasan Hijr Ismail itu sendiri. Kalau Maqam Ibrahim masih bisa kita berdoa walaupun mungkin waktunya sebentar, tapi peluang ini lebih memungkinkan dibandingkan ke Hijr Ismail. Kemudian para jemaah haji ya, waktu mungkin terus berjalan karena Bapak Ibu ini kan akan mungkin ya kita akan meninggalkan Ka'bah. Usahakan kalau boleh sekurang-kurangnya sekali lah kita mencium yang namanya Ka'bah. Kalau boleh berkali-kali mencium Ka'bah. Memang pengalaman saya pribadi untuk mencium Ka'bah ini penuh perjuangan juga, penuh perjuangan. Apalagi untuk kaum ibunya ya, ini Masya Allah. Kalau boleh pada waktu itu ada kaum bapaknya, ada kaum lelakinya yang melindungi kaum ibu atau kaum perempuannya untuk mencium Ka'bah itu sendiri. Manfaatkan ini ya, bagaimana kita bisa dapat mencium Ka'bah pada waktu itu kita teteskan air mata, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terkhususnya para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji dan yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dalam tausiah haji dan umroh di bahagian ke-12 atau bagian yang terakhir ini memberikan ilmu secara luas tentang pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Dan semoga ini bermanfaat. Terus menonton rancangan kami dalam tausiah-tausiah selanjutnya yang akan kami tayangkan setiap harinya dalam rancangan tausiah sepanjang masa. Saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh di mana Anda berada, demikian tausiah yang terakhir ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya pribadi, kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.